cinta, kebohongan, dan kematian. Di sebuah desa kecil yang tenang dan dikelilingi perbukitan berkabut, hiduplah seorang pria bernama Raka. Ia dikenal pendiam, penyayang, tapi juga sangat tertutup. Sehari-hari, ia bekerja sebagai pengrajin kayu, memperbaiki rumah warga, atau membuat perabotan sederhana. Hidupnya tenang, nyaris tak tersentuh oleh hiruk-pikuk dunia luar. Namun, di balik ketenangan itu, Ibu Marni selalu mengkhawatirkan satu hal. Anak sematawayangnya itu sudah hampir berusia 30, tapi belum juga menunjukkan ketertarikan untuk berumah tangga. Dengan niat baik, Bu Marni menjodohkan Raka dengan seorang wanita dari desa seberang bernama Maya. Maya dikenal lembut, rajin, dan sopan. Kesan pertama saat mereka bertemu, Raka tidak merasa cocok. Tapi karena tekanan ibunya dan desakan waktu, ia menerima perjodohan itu dengan hati yang berat. Pernikahan mereka berlangsung sederhana, disaksikan keluarga dan tetangga sekitar. Semua tampak normal, namun setelah mereka resmi menjadi suami istri dan tinggal satu rumah, Raka mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Ia tidak pernah benar-benar bisa dekat dengan Maya. Bahkan untuk sekadar menyentuh tangan atau menatap matanya, Raka merasa ada jarak yang tak bisa dijelaskan. Raka menjaga jarak, Maya berusaha sabar. Ia memasak, membersihkan rumah, dan mencoba membuat suasana nyaman, tapi Raka selalu menghindar. Ibunya beberapa kali bertanya, namun Raka selalu menjawab dengan singkat, "Aku hanya butuh waktu." Jawaban itu terus diulang-ulang, seperti mantra yang menahan semuanya agar tetap terlihat baik-baik saja. Beberapa bulan setelah pernikahan, Maya sering terlihat pucat dan lemah. Ia mengeluh pusing dan mual, namun menolak saat Raka mengajaknya ke dokter. Setelah didesak, Maya akhirnya setuju. Di klinik kecil kota kabupaten, Raka menemani Maya masuk ke ruang pemeriksaan. Saat dokter mulai menanyakan riwayat medis, Maya terlihat gugup. Saat dokter bertanya, "Apakah Anda pernah menjalani operasi besar sebelumnya, Bu Maya?" Maya menunduk dan menjawab pelan, "Pernah." Raka menatap istrinya dengan bingung. "Kapan?" tanyanya tajam. "Kenapa kau tidak pernah bilang?" "Itu sudah lama," jawab Maya, matanya menghindari tatapan suaminya. "Operasi pribadi, tidak penting dibahas." Namun, dokter yang merasa curiga menggali lebih lanjut. Ia membuka catatan hasil tes darah Maya dan dengan suara tenang namun tajam berkata, "Ibu Maya, berdasarkan tes ini dan riwayat terapi hormonal Anda sebelumnya, apakah Anda bersedia menjelaskan lebih lanjut tentang prosedur penyesuaian kelamin yang pernah Anda jalani?" Suasana ruangan mendadak beku. Raka memandang Maya dengan wajah pucat. Apa maksudnya? Air mata mengalir di pipi Maya. Aku dulu terlahir sebagai laki-laki, Raka. Aku menjalani operasi bertahun-tahun lalu. Aku takut kalau kau tahu, kau akan meninggalkanku." Waktu seperti berhenti di kepala Raka. Suara dokter, suara Maya, semuanya seperti gema yang kabur. Tubuhnya dingin, tengkuknya mengeras, dan pikirannya mendadak kosong. Ia bangkit dari kursi tanpa berkata sepatah kata pun dan berjalan keluar dari ruangan, membiarkan Maya menangis sendirian. Beberapa hari setelah kejadian itu, Raka berubah drastis. Ia menjadi pendiam, tapi bukan seperti sebelumnya. Kali ini bukan pendiam karena ketenangan, tapi karena amarah yang ditahan terlalu dalam. Ia tidak menyentuh makanan,
tidak tidur, hanya duduk di beranda rumah, memandangi langit malam yang muram. Maya mencoba mendekatinya, menjelaskan, memohon. Tapi Raka hanya menatapnya dengan mata penuh kemarahan dan luka. "Aku merasa ditipu," kata Raka suatu malam. Suaranya gemetar. "Aku merasa seperti laki-laki paling bodoh di dunia. Semua orang melihat aku bahagia, padahal aku sedang hidup dalam kebohongan." Maya menangis, menggenggam tangannya. "Aku mencintaimu, Raka. Aku hanya ingin kesempatan untuk dicintai. Tapi kau tidak memberiku kesempatan untuk memilih." Raka membentak. Suaranya seperti pecahan kaca di ruangan yang senyap. "Kau membiarkan aku jatuh hati pada kebohongan. Kau membiarkan aku membawa nama keluarga, kehormatanku, ke dalam sesuatu yang bahkan aku sendiri tidak mengerti." Maya mundur, tubuhnya gemetar. Tapi Raka sudah terlalu hancur untuk mendengar. Malam itu, setelah pertengkaran panjang, Raka mengunci diri di kamar. Ia menulis sesuatu dengan tangan gemetar, meneteskan air mata yang tak bisa ia bendung lagi. Dalam suratnya, ia menulis, "Ibu, maafkan aku. Aku terlalu malu, terlalu bodoh. Aku tidak tahu siapa yang harus aku salahkan. Tapi aku tidak sanggup menatap dunia dengan wajah ini lagi. Maaf karena aku tidak kuat." Pagi harinya, Bu Marni menemukan putranya tergantung di kamar belakang. Tubuhnya dingin, wajahnya tenang, seolah sudah menyerah pada dunia yang terlalu rumit untuk ia pahami. Jeritan ibu tua itu menggema di penjuru desa, membuat semua orang bergegas datang. Maya pingsan ketika mendengar kabar itu. Beberapa warga bergegas ke rumah Bu Marni, tapi semua terlambat. Raka telah pergi, membawa serta luka yang tidak akan pernah bisa diperbaiki. Pemakamannya sepi, hanya beberapa tetangga dekat dan keluarga. Maya datang dengan pakaian hitam, berdiri jauh di belakang, tidak berani mendekat. Ia tidak diizinkan menabur bunga, bahkan untuk mengucap selamat tinggal pun, ia hanya bisa membisikkan doa dari balik pohon, dengan air mata yang tak kunjung berhenti. Sejak hari itu, Maya menghilang dari desa. Ada yang bilang, ia pergi ke kota, hidup dalam sunyi. Ada yang bilang, ia berubah nama dan menutup semua masa lalu. Setelah pemakaman Raka, rumah Bu Marni menjadi seperti bangunan mati. Tak ada tawa, tak ada suara, hanya dinding-dinding tua yang kini memantulkan gema kesunyian. Setiap pagi, Bu Marni terbangun dengan harapan aneh bahwa semuanya hanya mimpi buruk, bahwa Raka masih hidup, bahwa semuanya belum terlambat. Tapi setiap hari pula, ia dihadapkan pada kenyataan yang tak bisa ditolak. Anak lelakinya mati karena rasa malu yang tak tertanggungkan. "Raka, maafkan ibu," bisiknya setiap malam sambil menatap foto anaknya yang dulu penuh harapan. Ia marah, bukan hanya pada dirinya sendiri, tapi juga pada perempuan yang telah menghancurkan anaknya. Ia tak pernah bisa menerima kenyataan bahwa Raka, anak satu-satunya, laki-laki yang dibesarkannya dengan penuh cinta dan kerja keras, ternyata menikahi seseorang yang menyimpan rahasia sebesar itu. Baginya, itu bukan hanya kebohongan, tapi penghinaan terhadap keluarganya. Maya, yang selama ini bersikap lembut dan sopan, ternyata adalah kebohongan hidup yang berjalan. Ia bukan wanita, ia bukan istri, ia hanya sosok dengan masa lalu yang tidak pantas, yang telah membohongi semua orang demi menyusup ke dalam keluarga mereka. Sejak awal, Maya memang tahu bahwa dirinya bukan seperti perempuan pada umumnya. Tapi ia terlalu haus akan cinta, terlalu menginginkan hidup yang normal, hingga mengorbankan kejujuran. Ia tahu risikonya, ia tahu
bahwa jika kebenaran terungkap, segalanya bisa hancur. Tapi ia tetap memilih diam. Ia tetap memilih berbohong, berpura-pura, menipu. Dan yang tak bisa dimaafkan adalah karena keputusannya, Raka kehilangan kehormatan. Raka merasa terjebak dalam pernikahan yang palsu. Ia merasa tertipu, dipermalukan, dijadikan bahan gunjingan semua orang. Raka adalah lelaki pendiam, penuh harga diri, dan ketika kepercayaan itu hancur, satu-satunya jalan keluar yang ia lihat hanyalah kematian. Sejak hari itu, Bu Marni bersumpah dalam hatinya, ia tidak akan pernah memaafkan Maya. Bukan karena kebencian semata, tapi karena tidak ada yang bisa menebus kematian anaknya. Maya bukan hanya menyembunyikan masa lalu, dia juga menghancurkan masa depan anaknya. Bu Marni menolak bicara dengan siapapun yang membela Maya dan bahkan meminta para tetangga untuk membuang semua foto Maya yang pernah ada di mereka. Dia bukan menantu saya, dia bukan siapa-siapa, katanya dingin. Sementara itu, Maya hidup dalam penyesalan. Ia berpindah-pindah kota, tak berani menetap. Bayang-bayang wajah Raka menghantuinya. Dalam mimpinya, ia melihat Raka memanggilnya bukan dengan cinta, tapi dengan amarah. Ia hidup, tapi tidak pernah benar-benar bisa tidur. Maya mencoba menulis surat permintaan maaf pada Bu Marni. Tapi surat itu dibakar sebelum sempat dibaca. Setiap bentuk penyesalan Maya dianggap tak lebih dari pembenaran atas kebohongan yang tak pernah pantas dimaafkan. Jangan pernah kembali. Jangan pernah mendekati makam Raka. Pesan terakhir Bu Marni lewat seorang tetangga yang bertemu Maya di terminal. Dan Maya menurut, ia menghilang, membawa serta aib, rasa bersalah, dan luka yang tak pernah bisa disembuhkan. Sementara Bu Marni setiap hari berdiri di depan makam anaknya, menggenggam nisan itu dengan tangan gemetar. Ia tidak tahu apakah ia masih bisa hidup lama, tapi satu hal yang pasti, ia akan terus menyalahkan Maya dan dunia. Karena dunia ini tidak bisa menerima kebohongan sebesar itu, karena cinta sejati tidak dibangun di atas kepalsuan. Dan karena ada kebenaran yang jika disembunyikan bisa membunuh seseorang bukan hanya tubuhnya, tapi juga harga dirinya.